Ustadz, mohon maaf. Ya. Bagaimana kita ketahui Allah istiwa di atas ars? Ya. Sementara tadi disampaikan dalam satu hadis, Ustadz sampaikan bahwa kedudukan keadaan seorang hamba terdekat adalah ketika kita sujud gitu ya Ustadz ya. Nah, sementara sujud itu titiknya terendah gitu. Kemudian kalau di atas ars berarti kan tinggi gitu Ustadz ya. Bagaimana kita memahami seolah-olah ada di satu sisi adalah tinggi tapi ini terendah, tapi ini adalah jarak terdekat antara hamba dengan Allah gitu Ustadz. Gimana memahaminya biar kalau kita ditanya orang gitu. Jazakallahu Ustadz. Barakallahu. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran dalam 7 tempat bahwasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kemudian di dalam ayat yang lain, 6 ayat yang lain, Allah mengatakan dengan lafaz yang sama, tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsy. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menetapkan sifat istiwa bagi Allah sesuai dengan keagungannya, dan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Allah SWT beristiwa di atas arsy, dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Dan dalil tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalau dalil tersebut dua-duanya adalah sahih, maka tidak mungkin bertentangan. Pasti di sana ada makhrajnya, cara menjamaknya. Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah berada di atas arsy, dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya kita dalam sujud kita ini adalah keadaan paling dekat antara kita dengan Allah SWT. Yang dimaksud dengan dekat di sini bukan qurbul dzat, ya, bukan dekat zatnya. Karena Allah SWT dia berada di atas arsy. Yang dimaksud dengan qurb di sini adalah qurb maknawi. Yaitu seseorang ketika dia dalam keadaan sujud, maka dia dekat dengan Allah SWT. Yang dimaksud bukan kedekatan dalam zatnya, bukan. Karena zat Allah SWT berada di atas arsy, bukan di mana-mana sebagaimana anggapan sebagian. Tapi ini adalah kedekatan, ya, seorang hamba merasa dekat dengan Allah SWT ketika dia meletakkan kepalanya di tempat yang paling bawah, ya, merendahkan sesuatu yang paling mulia pada dirinya, diletakkan di tempat yang paling bawah, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka itulah keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini bukan dekat zatnya, bukan. Ya, tapi yang dimaksud adalah kedekatan yang maknawi. Antum merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika antum dalam keadaan sujud. Wallahu taala a'lam. Baik. Jazakallahu khairan.